ya. Sebelum memulai eh, presentasi atau penjelasan dari Pak Dwi, hari kedua POP, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Ya, ya untuk mempersingkat waktu, ya silakan Pak Hadi ada tambahan dari Pak Hadi. Cukup Pak Topik selama ini Ya, selama ya ini. untuk apa tuh berhubung Pak Dwi udah ada di sini ya. Silakan Pak Dwi untuk melanjutkan materi yang kemarin hal yang kedua ini ya. Dan diharapkan semua peserta untuk konsentrasi kalau misalnya ada sesuatu silahkan di apa ada keperluan apa segala sesuatu silahkan dikasih tahu kami ya. Ya silakan Pak Dwi untuk waktunya. Baik, terima kasih Pak Taufik, Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Mudah-mudahan masih semangat ya kawan-kawan sekalian kita mengikuti eh, penyegaran ya sebenarnya. Penyegaran atau pemusingan ini tambah. Bagus. Ya, sebelum kita mulai di topik yang kemarin, kita jawab aja, kita coba ingat-ingat apa yang sudah kita bahas kemarin sebentar saja ya, kawan-kawan sekalian ya. Nah ini, eh, misalnya ada pertanyaan, sebutkan 5 contoh peraturan perundang-undangan keselamatan yang terkait dengan kegiatan pertambangan. Ayo kita sama-sama jawab. Siapa yang bisa jawab ini satu persatu nih? Satu apa ini yang misalnya diminta 5 contoh. Ya tidak mesti 5 kadang-kadang ya. 2 pun, 3 pun cukup. Tapi ini coba di latihan ini kita 5 contoh. Misalnya apa saja? Benar-benar terjadi. Peraturan perundangan, Pak. Jadi yang ditanya itu peraturan perundang-undangan. Kemarin kan kita ada bahas di yang pertama itu peraturan perundangan apa? Permen SDM 1827, Pak. Tentang Nah, pelaksanaan kaidah teknis dan pertambangan. waduh, lancar ini ya. UU nomor 1 tahun 1970. Pak Kuku, Karpen 1827 ya. Tahun 1970 nomor Undang-Undang satu nomor 1, Undang-Undang nomor 1 ya. 1970, 1970 tentang apa itu? Selamatan kerja. Keselamatan Keselamatan kerja. kerja. Yang kedua apa lagi? Undang-Undang nomor Oh, nomor 2, 2 2025, Nomor 2 2025 tentang per Mineral dan batu bara. pertambangan mineral dan batu batu bara. bara. negara. Apalagi? Permen SDM nomor 26 tahun 2018. Oke, tentang apa itu Mas Kuku? Pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dan Pelaksanaan pengawasan kaidah teknik pertambangan minerba. pertambangan yang baik. Satu lagi, apa itu? SK Dirjen nomor 185. 185 tentang apa Pak Sep? Teknis pelaksanaan keselamatan ketambangan Ya, dan dan kelas. SMKP ya biasanya ya. Nah, teman-teman tolong diingat-ingat ya. Ya paling enggak kalau nggak 5 ya 3 lah gitu ya. Terutama yang kemarin saya sebutkan misalnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 ya, dan Kepmen 1827 atau di antara itulah ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Kemudian ini saya ini aja ya, nggak banyak untuk ingat-ingat saja. Kemudian tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Nah, ada berapa? Teman-teman masih ingat nggak? 4, Ada 4. Empat, Satu apa? tanggung jawab pada KTT Tanggung jawab pada KTT untuk atas.
Atau untuk apa? Untuk Keselamatan, kesehatan, keselamatan pekerja tambang. pekerja Keselamatan dan yang kesehatan pekerja tambang yang menjadi bawahan kita. Atau gampangnya bertanggung jawab pada KTT atas keselamatan dan kesehatan anggota atau anak buah saya, gitu boleh ya. Jadi mereka tidak textbook ya, tapi poinnya dapat gitu ya. Hmm. Terus yang kedua apa? Melaksanakan inspeksi, melak- pemeriksaan dan pengujian. Melaksanakan inspeksi, pemeriksaan dan pengujian. Betul Pak Murdianto. Yang ketiga apa lagi? Bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan, kesehatan, kesejahteraan semua orang yang ditugaskan. Ya, terima kasih Mas Kuku. Bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua orang yang ditugaskan kepadanya. Yang poin nomor tiga ini, kalau ada orang yang bukan anggota kita ya, yang bertugas di bawah pengawasan kita atau kewenangan kita, kita juga bertanggung jawab. Yang terakhir, yang nomor empat, Membuat Membuat dan dan menandatangani menandatangani laporan laporan. pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian. membuat menandatangani laporan hasil inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Jadi apa yang kita lakukan, misalnya inspeksi, investigasi, atau pemeriksaan, ya wajib ada tanda tangannya di situ. Ya, oke. Kemudian, ntar saya lupa nge-share tadi ya, lupa share. Udah kelihatan Pak ini Pak? KTT. Ya, Pak Dwi, ada. Sudah kelihatan Pak Dwi? Ya, lupa saya tadi Pak. Kemudian kriteria kecelakaan tambang apa saja Nah, yang Jika berarti terjadi mengakibatkan cedera akibat kegiatan pertambangan pada jam kerja pertambangan terjadi pada jam kerja di wilayah area kerja pertambangan. ya, oke, singkat jelas ya. Tapi untuk ininya penjelasannya nanti boleh saja pada saat diskusi ya dengan mereka. Tapi yang poinnya tadi sudah dapat ya, benar-benar terjadi. Apalagi Mas Kuku tadi cepat jawabnya. Mengakibatkan cedera Mengakibatkan cedera pada pekerja tambang, akibat kegiatan pertambangan. akibat kegiatan usaha pertambangan dan pendukung juga boleh ya. Iya, Selain Pak. pertambangan juga pendukung. Terus Terjadi pada jam kerja dan di terjadi pada wilayah jam kerja pertambangan dan yang di wilayah kegiatan area tambang atau wilayah proyek ya. ya. Kalau wilayah proyek, kemarin kita sudah ada diskusi ya, apa itu wilayah proyek? Wilayah proyek itu wilayah yang berada di luar area izin usaha pertambangan ya, tetapi dia mendukung kegiatan pertambangan. Tapi di sana tidak boleh kita mengambil bahan galian di sana, ya. Itu yang disebut kemarin wilayah proyek ya, kita kemarin ada diskusikan. Kalau klasifikasi cedera kecelakaan tambang ada berapa? enggak, Ada tiga, apa tiga, saja? ya, ringan berat mati. Ringan, berat, mati. Kalau yang dimaksud ringan, Ringan Di bawah 3 lebih minggu. dari dua lebih dari 24 jam sampai 3 minggu. lebih dari satu hari, Pak. Kalau Satu dia hari. satu nggak ada hari. Satu 24 hari. jam. Kebanyakan Lebih dari satu hari, kurang dari 3 minggu. Dia 3 minggu. kenapa? Tidak bisa Nggak melakukan bisa buat LTA. tidak bisa melakukan pekerjaan seperti sedia kala. Bukan LTI, Pak. Kalau LTI itu istilah perusahaan, Pak. Jadi Bapak jangan menyebut LTI gitu Oh, ya. time, Pak. Sorry. Jadi kalau LTI itu kan sebenarnya kalau definisi dari perusahaan dia tidak bisa masuk kerja ya. Kalau kalau Ya. yang ini sebenarnya dia bisa tetap masuk kerja, cuma dia tidak bisa bekerja seperti sedia kala Oh, gitu ya. ya, ya. Lebih dari Nggak satu kehilangan hari, berarti. kurang dari 3 minggu. Yang kedua apa? Cedera berat tadi ya. Berat. Berat itu apa kriteria yang dimaksud cedera berat? Lebih dari 3 hari dan lebih dari 21 hari. Lebih dari 3 minggu ya. 3 minggu. Lebih dari 3 minggu. 3 minggu. Sama Dua dengan minggu. atau lebih dari 3 minggu. Bisa itu ya. Atau apalagi selain yang dia tidak bisa bekerja seperti sedia kala lebih dari 3 minggu, yang lainnya apa yang disebut berat? Yang berat ini cukup banyak nih, bisa Cacat dimasukkan. tetap. Cacat, Pak. Cacat, patah tulang, Ya, gitu ya. fraktur kebetulan.
atau retak gitu ya. Oke, kemudian pendarahan di dalam tubuh. Ya, misalnya di luar nggak apa-apa, tapi misalnya ada orang jatuh atau kepukul sesuatu. Di luar mungkin tidak masalah, tapi di dalam tubuhnya rontok gitu ya. Atau ada luka di dalam tubuhnya di bagian dalamnya misalnya. Sakit Atau hati Tidak loh. waras, Pak. Sakit Kalau hati. tidak waras, nggak waras ya. Misalnya kepalanya terbentur, terpukul ya. Di luar mungkin iya, memar sedikit aja, tapi di bagian ya, dalamnya otaknya tidak waras. terganggu, nggak waras gitu. Nah, berarti itu masuk cedera berat, Pak ya. Cedera berat ya. Masuk RSUD. Anu pura-pura gila. Terus ada lagi ya persediaan lepas untuk yang pertama kali. Jadi misalnya seorang operator doser lah katakanlah gitu ya, yang sering kadang-kadang naik turun unit yang agak sulit itu ya. Loncat misalnya dari unit, pas dia loncat terpleset ini ya, karena licin area kerjanya. Kemudian persendian lutut di kaki kanannya lepas. Ya, misalnya kejadiannya tanggal 1 Januari 2026. Nah, kalau dia yang pertama kali lepas, dia masuk berat. Nah, kemudian sudah dibenerin kan? Setahun kemudian, tanggal 1 Januari tahun 2027, dia loncat lagi misalnya ya. Lepas lagi. Berarti yang kedua kan, tapi lepasnya di sebelah kanan ini, tetap yang di sebelah kanan. Kaki sebelah kanan. Berarti dia di kaki yang sebelah kanan itu kan 2 kali lepas ya. Ya. Nah, kalau yang kedua itu, kalau yang pernah kita konfirmasi, dia tidak masuk berat. Ya. Kecuali kalau yang lepas di Kiri. lutut bagian sebelah kiri misalnya. Berarti yang sebelah kiri baru yang pertama kali ya. Kalau yang di sebelah kiri baru yang pertama kali dia masuk di cedera berat. Ya, karena menurut informasi yang saya dapat juga diskusi dengan para medis, ya memang kalau sudah ada bagian yang lepas di engsel itu, biasanya dia akan mudah lepas lagi dan itu pernah terjadi di salah satu rekan kami di site, ya bagian persendian apa namanya tangannya, lengannya itu lepas, dia kadang-kadang sering lepas sendiri gitu ya. Walaupun dia bekerja biasa saja. Nah, itu dia ya mungkin ada jaringan otot atau apa yang eh, cedera pada saat itu ya sehingga sulit dikembalikan lagi. Nah, kemudian yang ketiga mati tadi ya, meninggal dunia akibat dari atau mengakibatkan kematian akibat dari kecelakaan tersebut. Jadi misalnya Pak Dwi di hari ke-25 Mm-mm. dia meninggal, berarti bikin laporan lagi ya? Iya, mungkin yang pertama kelihatan berat gitu ya, Hmm? laporan awal ya. Nah, kemudian ya, nanti dia apa namanya meninggal dunia di hari ke-25 ya berarti dibuat laporan lagi. Nah, akhirnya statistiknya bisa berubah itu nanti, Pak. Oh, tapi laporan itu merevisi ya? Bisa merevisi ya, Pak. Itu karena sekarang tidak ada ininya, Pak Kahar. Tidak ada ketentuannya kalau dulu kan 24 jam ya di Kepmen 55 tahun 1995. Ada batas waktunya 24 jam sejak kejadian. Kalau di artinya lebih kecil dari 24 jam lah ya. Kalau dia lebih kecil dari atau sama dengan 24 jam dia meninggal, maka dianggap mati. Tetapi kalau sudah lewat dari 24 jam, kalau dulu ini ya, maka dianggap cedera berat yang berakibat kematian. Ada catatannya. Tapi kalau sekarang, kapanpun dia meninggal dunia, asal penyebabnya terkait dengan kecelakaan, yang terkait langsung dengan kecelakaan tambang tadi, dia masuk. Bisa saja ada perubahan. Oleh siapa? Dek. Oke ya, ini kemudian kalau kejadian berbahaya, masih ingat enggak kriterianya? Walaupun ini jarang ditanya ya, tapi kita sebagai pengawas paling tidak tahu apa nanti yang dimaksud kejadian berbahaya, apa itu kecelakaan tambang gitu ya. Ada 4 kriteria kemarin, benar-benar terjadi, sama ya. Terus berpotensi mengakibatkan kematian ya, atau terhalangnya kegiatan produksi lebih dari 24 Jam. jam gitu ya. Kemudian akibat dari kegiatan usaha pertambangan atau pendukung atau karena faktor alam ya.
terjadi di wilayah kegiatan pertambangan. Nah, kalau ini ada kata-kata berpotensi mengakibatkan kematian ya. Jadi nanti dilihat case-nya seperti yang kemarin saya contohkan. Kalau misalnya HD apa namanya LV diserempet HD dan tiga yang lain kriteria yang lain itu masuk sehingga totalnya jadi 4, maka dia bisa masuk sebagai kejadian berbahaya, Pak. Dan itu harus dilaporkan sampai ke KTT, kemudian KTT akan melaporkannya sampai ke Kepala Inspektur Tambang. Tapi kalau misalnya dia hanya misalnya LV diserempet sama LV, ya, ada orangnya juga, tapi sama-sama LV nih. Terus dilihat eh, ternyata yang nyerempet itu juga kecepatannya tidak terlalu tinggi misalnya. Ya, tidak masuk sebagai kejadian berbahaya. Harus dilaporkan enggak itu kira-kira teman-teman? Ini pertanyaannya. Kira-kira harus dilaporkan enggak? Misalnya ada LV diserempet dengan LV, ada orangnya, tetapi tidak berpotensi mengakibatkan kematian. Kira-kira perlu dilaporkan enggak? Laporkan Pak sebagai nirmis. Nah, tetap harus dilaporkan. Lapor. Tapi itu bukan nirmis sudah sebenarnya kalau di perusahaan. Itu sudah merupakan Oh iya, accident lah insiden. sebenarnya ya, Property accident, damage ya. accident ya. Sebenarnya kalau pengertian insiden itu nanti dibagi dua. Insiden itu ada dua, yaitu accident dan near near miss. Ya, accident itu kalau sudah mengakibatkan kerugian atau cedera atau kerusakan alat atau lingkungan. Nah, kalau near miss kan belum nih. Nah, jadi accident dan near miss itu kalau digabung namanya insiden. Atau kalau salah satunya terjadi itu juga bisa disebut insiden. Artinya insiden itu lebih luas sebenarnya pengertiannya dibanding dengan accident atau near miss. Tapi itu pengertian yang kita umum di perusahaan. Tapi ketika kita diskusi ini dengan asesor, kita nggak perlu menggunakan istilah near miss gitu ya teman-teman. Sekali lagi saya ini perlu kita sampaikan karena kita acuannya ke peraturan menteri ya atau keputusan dirjen. Coba Anda lihat di sana jarang kita bahkan mungkin tidak ditemukan istilah near miss gitu ya. Lost time injury nggak ada, accident nggak ada. Yang ada kecelakaan tambang, kejadian berbahaya atau eh, yang lainnya yang sesuai dengan ini apa namanya definisi sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, jadi memang perlu kita pisahkan tadi. Nah, kembali ke kasus yang tadi. Sebenarnya semua kecelakaan kalau di perusahaan wajib kita laporkan dan wajib dilakukan nanti investigasi. Kasih. Namun pelaporannya bisa saja cukup sampai KTT saja. Kalau dia tidak masuk di kejadian berbahaya atau kecelakaan tambang, ya KTT tidak perlu melaporkannya sampai ke Kepala Inspektur Tambang sepanjang kriteria kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya itu tidak terpenuhi gitu ya. Nah, itu dia. Makanya sebenarnya catatan-catatan kejadian-kejadian atau insiden lah istilahnya di tempat kita di perusahaan itu biasanya lebih lengkap ya, lebih banyak ya dibandingkan yang dilaporkan ke pemerintah. Karena yang dilaporkan pemerintah sekali lagi tentunya yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan seperti yang kita pelajari di Kepdirjen maupun di Kepmen 1827. Itu Pak poinnya ya, teman-teman sekalian. Oke, kemudian yang lainnya SMKP ya, tolong diingat-ingat keselamatan pertambangan itu ada dua, K3 dan KO ya. K3 itu fokusnya ke manusianya agar selamat dan sehat. Kalau KO lebih ke SPIP. Kemarin masih ingat singkatan SPIP, singkatannya SPIP kepanjangannya apa? Sarana prasarana Sarana, prasarana, instalasi dan instalasi, dan peralatan tambang. peralatan tambang. Kenapa itu kita perlu perhatikan atau perlu di manage ya di sistem manajemen keselamatan pertambangan? Karena dengan SPIP yang aman, efisien, dan produktif juga akan menunjang keselamatan orangnya juga ya. Makanya di istilah keselamatan pertambangan ada dua, ke orangnya dan yang keduanya ke SPIP-nya. Oke ya, yang ini mungkin teman-teman bisa pelajari lebih dalam. Ini teman-teman yang dari safety tolong diingat-ingat FRSR ya rumusnya.
kemudian safety accountability pengawas. Nah, kemarin kita sudah bahas juga ya, apa yang dimaksud dengan safety accountability pengawas. Masih ingat? Safety accountability pengawas apa? Pengawasan yang terukur. Iya, pengawasan yang kewajiban atau pengawasan yang terinci dan terukur, ya, yang terkait dengan safety tentunya ya, karena di sini ada Hmm. kata-kata safety-nya gitu ya. Kalau tidak dilaksanakan maka bisa dikenai sanksi hukum gitu ya, entah di warning atau apa saja gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya eh, saya percepat saja yang ini. Peran pengawas dalam kegiatan pertambangan kemarin juga kita sudah diskusikan ya. Ada yang dia berorientasi, ada 3 orientasi dia. Ada yang ke production, ada yang ke karyawannya, ada yang ke safety-nya ya. Tiga-tiganya itu yang jadi peran pengawas operasional ya. Kemudian kita masuk ke pertemuan keselamatan. Ini saya percepat saja. Pertemuan ketiga, pertemuan yang melibatkan kelompok kerja ya, yang membahas masalah K3. Tujuannya saya percepat. Nah, metodenya ya. Masih ingat metode yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dalam pertemuan keselamatan dan kesehatan kerja? Ada metode apa saja kemarin? Ada 4. Ceramah, Ceramah, ceramah dan Ceramah, diskusi. diskusi, ceramah Tanya diskusi, jawab. ya, ada diskusi tanya dan jawab. tanya Dialog. jawab pro Tanya dan jawab. kontra diskusi kelompok kecil ya. Ini jaga-jaga aja siapa tahu asesornya nanya ya. Pro dan Karena kontra. yang ini sebenarnya dari ESDM ya yang disosialisasikan ke kita sehingga ya tetap kita pakai di sini ya. Saya nggak tahu mereka mungkin sudah mengamatinya karena di literatur-literatur yang selama ini saya cari nggak ketemu. Mungkin di ini juga apa namanya pengalaman-pengalaman yang bapak-bapak inspektur tambang sudah lakukan dan sudah amati. Tapi tetap kita sosialisasikan. Oke, topik bahasan dalam pertemuan K3 macam-macam ya. Bisa masalah K3 aktual, bisa insiden yang pernah terjadi, bisa kebijakan atau prosedur baru, bisa JSA dan seterusnya ya. Urutan pertemuan, nah ini sering kadang-kadang kalau ini tidak sering ya, kadang-kadang ada yang menanyakan bagaimana urutan pertemuan K3 di lapangan, ya. Urutannya seperti apa Pak? Kira-kira Pak? Kalau kita di Pembukaan. lapangan ada pembukaan, habis itu, eh, apa? Pembukaan alat. nah itu kalau dalam Meeting. perencanaan, kalau kita membuat suatu perencanaan yang kemarin kita buat itu ya di formatnya ya. Iya, Nah, Pak. tapi kalau urutannya nih Pak, urutannya kalau pertemuan itu dilakukan. Kalau yang kemarin itu form rencana persiapan pertemuan K3. Itu yang perlu dipersiapkan dalam pertemuan K3. Ini katakanlah pertemuan K3-nya dijalankan ini. Urutannya seperti apa? Kita menyampaikan. Yang pertama ada pembukaan. Setelah pembukaan ngapain kita? Setelah pembukaan, Besar topik ya, pembicaraan. present topik atau penyampaian topik gitu ya. Sebenarnya ini yang sudah kita laksanakan. Kadang-kadang kita bingung aja ini maksud pertanyaannya apa gitu ya. Nah, sebenarnya seperti ini ya, pembukaan, penyampaian topik, kemudian diskusi atau tanya jawab. Ini tergantung ininya ya, metodenya. Kalau kita ada metode ceramah dan diskusi, maka kita perlu siapkan sesi diskusi atau tanya jawab, terus ada kesimpulan dan ada penutup. Ya, itu kurang lebih ya, teman-teman. Kemudian kemarin kita sampai di investigasi ya, investigasi kecelakaan. Kita lanjut ke materi kita yang kemarin, ya. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, bahwa dalam kegiatan investigasi ada data yang harus dikumpulkan, ya. Apa saja data yang harus dikumpulkan? Kemarin kita sudah bahas, yaitu
Kalau menurut versi ISO 45001 ya, ini ISO 45001 itu adalah sistem manajemen yang terkait dengan keselamatan kerja ya. Nah, ini dia sistem orang, alat, lingkungan, dan organisasi. Pada umumnya perusahaan-perusahaan menggunakan ini, tapi ada juga perusahaan yang mengumpulkan bukti istilahnya lain ya. Dia menggunakan, dia sebenarnya hampir sama, cuma istilahnya aja yang berbeda ya. Menggunakan dari Capman 185. Kalau ini dari versi ISO 45001. Mungkin teman-teman kalau yang dari perusahaan-perusahaan, apakah umum menggunakan ini teman-teman yang dari MHA, dari Truba, Jaga Cita, dari apa namanya, Mas Septria dari hasil tambang raya, apakah sama kita mengumpulkan data proses investigasi menggunakan istilah ini? Dari Sama Pak MHA Dwi. pakai apa? Ini juga sama? Atau yang Sama lain sama Pak Dwi. istilahnya? Sama ya? Sama. Ya, sebenarnya kadang-kadang sebenarnya poinnya sama, cuma istilahnya aja yang berbeda gitu ya. Ini dari ISO 45001 kan tadi sama ya, sistem orang, alat, lingkungan, organisasi ya. Kemudian kalau dari SDM, ini dia ya. Istilahnya 4P dari Dirjen Minerba ya. Ada namanya position supaya nggak bingung aja ya, siapa tahu asesornya minta yang seperti ini ya, tapi pada umumnya dia menyerahkan ke eh, pemahaman kita saja ya atau yang dipakai di perusahaan. Position artinya posisi korban, posisi alat yang terlibat, kemudian people sama dengan di tempat kita orang gitu ya. Saksinya siapa, orang yang terlibatnya, catatan trainingnya seperti kemarin yang kita diskusikan. Part atau peralatan ya. Peralatan yang terlibat apa, kemudian gimana nanti dicari jadwal maintenance-nya, VIMS-nya atau Vehicle Information Management System-nya. Kemudian paper itu maksudnya sistem ya kalau di yang versi ISO itu ya. Prosedur, peraturan, SOP, JSA, work instruction, pengawasannya seperti apa dan sebagainya. Jadi istilahnya 4P kalau dari SDM itu sering ya. Ini untuk informasi ya, kawan-kawan. Nah, kemudian setelah kemarin kan kita sudah diskusikan ya, kira-kira dari kasus insiden yang 3 orang mekanik sedang memperbaiki pin blade doser kemarin. Kalau sistemnya apa saja yang harus dikumpulkan dan harus dipelajari, bukan hanya dikumpulkan ya, yang harus dipelajari, dibaca oleh tim investigasi, dipahami, kemudian kondisi di lapangan atau di tempat kejadian seperti apa, dan seterusnya. Kemudian tim investigasi juga pada saat mengumpulkan data juga nanti akan melakukan wawancara ya, wawancara ya, mewawancarai apa namanya setiap saksi atau juga orang yang terlibat. Jangan biarkan para saksi untuk berunding antar sesama saksi terlebih dahulu sebelum diwawancarainya. Jadi makanya untuk wawancara ini secepat mungkin ya. Bahkan harusnya misalnya dia belum diwawancarai terutama kalau misalnya ada insiden yang cukup berat ya. Pernah kejadian di tempat saya ada insiden cukup berat fatality gitu ya. Saksi-saksi yang ada di dekatnya itu bahkan tidak diperbolehkan pulang. Jadi disuruh tidur di camp, kamarnya disendirikan, tidak boleh berinteraksi dia ya. Ya untuk sebenarnya untuk mendapatkan data atau informasi sehingga tidak bias ya kalau dia berembuk ya bisa saja kita juga tim investigasi akan sulit apa mendapatkan penyebab-penyebab yang sesungguhnya nantinya. Dan semua pernyataan apa yang dia sampaikan tidak langsung kita percaya gitu saja ya. Harus dikonfirmasikan dengan fakta di lapangan Bapak-bapak sekalian dan Ibu. Ya, harus dilihat Pak saya ngerem Pak, tapi bukti ngerem di lapangan nggak ada misalnya. Ya, atau yang lainnya ya. Misalnya Pak saya sudah pernah ikut training, training apa gitu ya, tapi bukti record trainingnya misalnya nggak ada, gitu ya.
Nah, jadi memang harus dikonfirmasikan ya, konfirmasi dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Bahkan kadang-kadang kalau kesulitan konfirmasi bisa saja dilakukan reka ulang, ya, misalnya dilakukan reka ulang seperti itu, kalau memang sangat diperlukan. Nah, ini ya wawancara. Nah, biasanya wawancara itu dilakukan ke saksi langsung dan saksi tidak langsung. Nah, sering jadi pertanyaan di uji kompetensi itu adalah apa yang dimaksud dengan saksi langsung dan apa yang dimaksud dengan saksi tidak langsung. Kira-kira jawabannya apa dari kata-kata saksi langsung dan saksi tidak langsung itu? Mungkin sudah ada gambaran ini, teman-teman. Apa yang dimaksud saksi langsung? Saksi yang melihat kejadian secara langsung. Ya, saksi yang melihat kejadian secara langsung. Apalagi selain yang melihat kejadian, Berada di area kejadian. berada di area kejadian, ya. Kalau misalnya ada bis nih, bis karyawan, ngangkut karyawan. Kemudian pada saat eh, dalam perjalanan menuju ke lokasi kerja di dalam area tambang, menuju office gitu ya, atau menuju workshop, tiba-tiba bis terbalik nih. Saksinya siapa saja kira-kira yang disebut dengan saksi? Langsung, Penumpang, penumpang yang tidak tidur, Pak. penumpang yang tidak tidur. Kalau penumpang yang tidur, Wah, susah tanya saksi dia. Saksi tidak langsung, Pak. siapa lagi selain penumpangnya yang tidak tidur? Siapa lagi kira-kira? Drivernya, Pak. Kalau driver itu sebenarnya saksi atau Terdakwa itu, Pak. Objek. Langsung semua yang terlibat di situ, Pak. bisa sebagai saksi langsung, bisa saja orang yang terlibat di situ, gitu ya. Karena dia yang merasakan juga kan, ya. Oke ya, atau orang lain yang mungkin berpapasan atau yang melihat gimana bis tadi ya. Misalnya ada pengemudi lain yang melihat di sana. Itu yang disebut dengan saksi langsung ya, paham ya teman-teman ya? Saksi langsung. Kalau saksi tidak langsung, CCTV, in-car kamera. Orang saksi. ahli, Pak. Orang Saksi yang itu orang, yang Pak. Kalau menginstruksikan, CCTV ahli. itu nanti Bukti. rekaman masuk, bukti pengawas yang rekaman. menginstruksikan, Pak. Orang ahli Orang yang yang menginstruksikan, ya. Kalau tadi driver bis, yang kasus bis tadi, saksi tidak langsungnya siapa kira-kira? Atasan. Atasannya. Atasannya, kenapa disebut saksi tidak langsung? Apa yang bisa dicari nanti dari atasannya kalau kita sebut dia sebagai saksi tidak langsung? Yang verifikasi P2H, kan atasannya, Pak. Tuh, Nah, kedua yang hal dan verifikasi, ya. kelengkapan Apalagi administrasi ya. administrasinya, nanti dia mungkin perintah kerjanya atau apa gitu ya. Siapa lagi yang bisa dianggap sebagai saksi tidak langsungnya si driver bis selain atasannya? Orang ahli gimana? Masuk nih Pak Dwi. Iya, maksudnya di kasus tadi orang yang ahli itu apa? Siapa kalau di kasus driver bis tadi yang ngebut-ngebut misalnya? Bersama driver, Pak. Temennya lah. Ah, kawannya bisa ya. Tapi kalau orang yang ahli tadi ada yang menyebutkan orang yang ahli yang disebut dengan orang yang ahli siapa ini kalau di dalam kasus ini? Kira-kira yang bisa dimintai keterangan? Trainer. Trainer. Tapi trainer Kebetulan apa? mekanik bisa, kebetulan penumpangnya itu ada orang safety juga Pak. Cuma kebetulan ya. mekanik bisa nggak, Pak? Mekanik. Trainer unit. Trainer unit itu ya, trainer defensive driving ya. Yang sesuai, tapi trainer maksudnya trainer yang sesuai ya maksudnya ya. Nggak semua trainer, nanti ada trainer yang bagian soft skill masuk diminta itu juga ya. Terus tadi ada HSE yang termasuk, Pak, ya? ya HSE. HSE ya, HSE bisa saja ya, bisa saja gimana aturannya di situ, kecepatannya berapa harusnya di Rambu-rambu ya. situ ya. Kemudian tadi ada yang nyebut mekanik ya. Kalau mekanik nanti kita mintai keterangan tentang apa itu? Kondisi bis. Kondisi Isi bis, mesinnya. Servis bisnya. servis Cara bisnya, datanya. datanya ya, Servis. kondisinya seperti apa,
kondisi remnya kah, gasnya seperti apa, kondisi unitnya seperti apa, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu tadi bisa saja sebagai saksi tidak langsung. Oke ya, teman-teman, saya kira teman-teman familiar ya, sudah yang itu, yang dimaksud dengan saksi langsung dan saksi tidak langsung. Kalau di kepolisian kan ada namanya saksi kunci, ada saksi ahli gitu ya. Tapi kalau di sini saksi langsung dan saksi tidak langsung. Kemudian setelah semuanya dipelajari dari saksi, dari foto-foto, dari gambar, dari pengumpulan dokumen-dokumen, eh, kemarin yang kita bahas sistem orang alat lingkungan dari alatnya sebagainya. Kemudian nanti tim itu akan menyusun yang namanya urutan peristiwanya atau sequence of event atau insiden timeline-nya. Nah, kemarin kita bahas bahwa ke insiden itu salah satu tujuannya untuk mengetahui bagaimana peristiwanya. Kayak apa sih kejadiannya? Ini kan tadi kalau yang sesungguhnya kan kita nggak baca studi kasus ya. Kalau yang sesungguhnya kejadian itu kayak apa sih awalnya dari awal. Nah, itu biasanya kita buat ini dulu supaya si tim investigasi memiliki persepsi yang sama proses kejadiannya. Biasanya dimulai dari ini, Pak. Yang kita lihat, yang tim investigasi lihat, awalnya dia ngelihat hanya kaki mekanik yang patah, ya. Kalau sudah dipelajari semuanya, ya, data-data udah dipelajari, sebelum kaki mekanik patah itu ada peristiwa apa? Sebelumnya, Pak. Ini baru belum cari penyebab ya, Pak ya, tapi peristiwa, ada kejadian apa sebelum kaki mekanik patah? Kalau kita buat ilustrasi gambar ini, Unit sebelum doser kaki rusak. mekanik ini patah, ada peristiwa, Dozer breakdown. ya. Doser rusak. Tabrak. Ada yang bilang ada Tertabrak. ketabrak ya. Iya. Ya, jadi ada peristiwa LV menabrak mekanik. Gitu ya. Sebelum LV menabrak mekanik ada peristiwa apa? LV meluncur. Ada peristiwa LV meluncur. Nah, sebelum LV meluncur ada peristiwa apa? Parkir. Sebelum dia parkir ada peristiwa mekanik memperbaiki doser. Sebelum mekanik memperbaiki doser ada peristiwa mekanik parkir LV. Sebelumnya ada lagi doser yang rusak ya. Rusak. Tapi biasanya kita ambil yang sesuai saja ya. Kemudian setelah kejadian, setelah kaki mekanik patah, kemudian mekanik dibawa ke klinik gitu ya. Nah, kalau yang sesungguhnya kan kita belum tahu nih peristiwanya, makanya perlu dibuat namanya ini Pak, sequence of event. Ya. Kronologi, kalau di kepolisian istilahnya kronologi ya. Gimana kronologi pembunuhan misalnya? Kalau dulu kan ada kopi sianida. Pernah dengar enggak kopi sianida? Kronologinya gimana kok dia sampai meninggal dunia gitu ya? Karena minum kopi sianida. Pertamanya ada pertemuan di restoran dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini gitu juga, Pak. Nah, ya di investigasi, tim investigasi harus mengetahui bagaimana peristiwanya sebelum dia menentukan apa penyebabnya, sehingga persepsinya sama. Nah, kawan-kawan sekalian, coba Anda perhatikan. Di antara 6 peristiwa ini, mana yang disebut sebagai peristiwa kunci? Yang peristiwa penting maksudnya. Di antara 6 ini. Yang pemicu terjadinya kecelakaan. LV menabrak mekanik. LV menabrak mekanik. Apalagi yang lain? Ada pendapat lain? Mekanik perbaikan doser. Yang kedua, Pak Dwi. Perbaikan doser kira-kira Mekanik memarkir LV. Nah, Kalau yang ada- paling penting adalah mekanik memarkir Oh, LV. maka. Kalau cara parkirnya benar, kira-kira terjadi enggak insiden itu? Kalau Karena ada kalau kasusnya dosernya nggak dia rusak. ditabrak LV kan? Berarti peristiwa kuncinya adalah ketika sedang parkir. Kalau dosernya Ya. tidak rusak, Pak. Kalau dosernya tidak rusak, nggak terjadi juga, Pak Dwi. Ya, doser rusak bisa di mana-mana, Pak.
kapanpun doser bisa rusak. Tapi di peristiwa ini orang itu ditabrak LV ketika dia sedang memperbaiki doser di mana LV-nya Yo, yo. cara parkirnya dengan cara yang tidak benar. Seandainya ada cara parkir yang benar, bisa saja pekerjaan itu dilakukan dengan aman. Karena doser rusak bisa di mana-mana, Pak. Tapi peristiwanya adalah peristiwa dia ditabrak LV yang meluncur saat sedang diparkir. Oh, benang merahnya sih ya. Iya, benang Gimana tadi? merahnya. Bukan saat dia lagi memperbaiki doser, terus tiba-tiba dia kejatuhan apa namanya aremnya, bukan arem, bukan arem apa namanya bagian tertentu dari peralatan itu sehingga dia luka, bukan itu kan? Iya, Benang iya. merahnya. Oke Iya. Begitu ya. Pak Kahar. Iya. Jadi tadi ada yang menyebutkan ya ini memang sebenarnya peristiwa kuncinya benang merahnya di saat dia sedang parkir di kasus ini ya Pak ya, di kasus ini. Makanya sebenarnya tim investigasi itu harus bisa melihat benang merahnya tadi yang Pak Yunus katakan tadi. Kok benang merahnya di sini? Oh iya ya. Nah, ini masuk kecelakaan tambang ya. Kemarin sudah kita bahas. Nah, untuk menyimpulkan status kecelakaan, oh ini masuk kecelakaan tambang berarti harus dilaporkan. Nah, kawan-kawan sekalian, dari ESDM setelah kita tahu benang merahnya, ya biasanya nanti kita menggunakan macam-macam metode untuk mencari penyebab. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah diagram tulang ikan, fishbone diagram, ya pernah dengar enggak? Terus ada yang istilahnya menggunakan Y3, mengapa-mengapa itu ya. Ada yang pakai iCam dan seterusnya. Tapi kita berangkatnya dari peristiwa kunci dulu tadi itu, Pak. Nanti untuk mencari penyebab-penyebabnya. Nah, dari ESDM, dia lebih menggunakan ini, Pak, teori domino namanya, Pak. Ini yang paling awal ya, Pak, ya, teori ini. Nah, jadi supaya semua orang harus paham ini teori domino, karena memang penyebab kecelakaan menurut Henrik ini ya, bahwa insiden itu terjadi karena ada yang namanya penyebab langsung. Penyebab langsung ini yang tidak terkontrol, ya, sehingga terjadi insiden gitu ya. Penyebab langsung ini timbul karena ada namanya penyebab dasar. Penyebab langsung itu ada dua ya, tindakan tidak aman atau sering disebut TTA dan kondisi tidak aman gitu ya, teman-teman sekalian ya. Mungkin sering dengar sudah ya ini ya. Kemudian ada namanya penyebab dasar. Penyebab dasar itu ada dua, faktor perorangan, pribadi, dan faktor pekerjaan. Nah, teman-teman perlu ingat di awal, pada saat saya menyampaikan topik materi insiden investigasi ini atau penyelidikan kecelakaan tambang, di sana dikatakan ada hal-hal yang kritis di kompetensi ini. Hal yang kritisnya adalah si kita yang mau diakses harus paham apa yang dimaksud penyebab langsung dan penyebab dasar. Nah, oleh karenanya teman-teman nanti harus memahami ini yang namanya teori domino ini ya. Penyebab dasar timbul karena kurangnya pengendalian, masalah manajemen dan seterusnya. Ya. Nah, ini teman-teman perlu diingat ya bahwa insiden terjadi karena adanya penyebab langsung. Penyebab langsung ada berdua, yaitu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Penyebab dasar itu yang juga penyebab langsung ditimbulkan karena penyebab dasar. Penyebab dasar ada dua, yaitu faktor pribadi dan faktor pekerjaan. Sebenarnya ada lagi, Pak, penyebab dasar timbul karena kurangnya pengendalian. Makanya kalau di perusahaan kita tadi yang kemarin kita bahas itu kita pada saat mengumpulkan data ada sistem orang alat organisasi ya, organisasi itu di sini kurangnya pengendalian ini nantinya. Oke ya. Nah, kita lihat di penyebab langsung. Penyebab langsung tindakan tidak aman, contohnya ini ya, mengoperasikan unit melebihi batas kecepatan, bermain-main dan seterusnya ya, menggunakan alat yang rusak, tidak menggunakan APD, unsafe action dan unsafe condition. Ya, kalau di kasus yang kita bahas tadi ya, katakanlah investigasi cepat aja. Penyebab langsungnya yang berupa tindakan tidak aman apa kira-kira, teman-teman?
prosedur parkir LV tidak dijalankan. Ya, dia memparkir LV tidak sesuai dengan prosedur, apalagi tindakan tidak amannya atau kondisi tidak amannya apa itu. Tindakan tidak amannya tidak membuat jasa sebenarnya. Kondisi tidak amannya, kalau kita Tidak lihat membuat dari jasa. alatnya, Tidak LV yang jalan. Tidak parking brake-nya dipakai. tidak berfungsi ya, dengan baik. Tidak brake-nya tidak diganjal. berfungsi, kemudian area parkirnya Menurun. Nanya miring. menurun ya, dia memarkir LV di area yang menurun ya. Larangan. Kemudian area kerjanya juga gelap gitu ya, Gelap teman-teman ya, tidak ada sekalian. penerangan. Nah, faktor perorangan, kemampuan fisik yang terbatas. Kemampuan fisik yang terbatas itu misalnya dia kurang istirahat, Pak, jadi kelelahan, fatigue. Ketidakmampuan mental. Apa itu maksudnya? Ketidakmampuan mental itu, Pak. Sedikit tidak waras, Pak. Stres gitu loh. Agak semut dikit Pak Gar. Stres gitu loh. Sedih. Apakah memang hanya setiap orang yang sedikit tidak waras saja ya Pak ya? Sedikit tidak waras memang masuk Pak. Tapi apakah hanya itu aja yang disebut dengan ketidakmampuan mental ini? Bisa enggak kita orang biasa ini mengalami ketidakmampuan mental ini? Ketidakmampuan menahan beban ini Pak? Patik. Ya fatigue karena pikiran kalau yang ini ya Pak ya? Iya ya. Mentalnya Pak. Fatigue karena pikiran contohnya apa Pak? Kenapa dia bisa fatigue karena pikiran? Gaji belum naik. Nggak apa-apa Pak, gaji belum naik, yang penting masih kerja. Coba kita bayangin, gaji belum naik, sudah Iya. nggak dapat gaji lagi sekarang, lagi Ya. nyari-nyari kerjaan Pak. Masih alhamdulillah itu Pak Dwi. Ya betul Pak. Lebih pusing Pak, gaji belum naik daripada tidak bekerja dan harus menghidupi anak istri. Itu lebih pusing lagi Pak. Oke ya itu yang ketidakmampuan mental ya, mungkin dia stres karena faktor pekerjaannya, karena hubungannya dengan keluarganya, hubungannya dengan rekan kerjanya, hubungannya dengan atasannya, ya. Sehingga ya ini dia tidak kuat menahan itu, pikirannya bisa kemana-mana ya. Kurang pengetahuan bisa, kurang keterampilan atau sering disebut dengan kompetensi. Motivasi tidak tepat, ya. Kalau di kasus tadi itu kira-kira faktor perorangannya apa itu, Pak? Dia masang pin blade doser itu pekerjaan yang sebenarnya ringan atau berat itu, Pak? Cepat atau lama Ringan. itu? Cepat aja itu, Pak. Cepat aja ya. Nah, ini yang tahu ini. Ya, cepat aja ya. Jadi kira-kira seharusnya kan di situ nggak ada penerangan ya, Pak ya. Seharusnya kan carilah penerangan yang permanen gitu ya. Tapi itu kan dianggap pekerjaan yang cepat tadi dibilang. Ini cuma investigasi cepat aja kita ya, Pak ya. Kan yang sesungguhnya sebenarnya lebih detail lah. Ini cuma karena untuk apa memahami ini jadi kita anggap investigasi cepat dari data-data yang masih terbatas. Oke, nggak masalah untuk memahami proses ini. Kira-kira faktor perorangannya apa itu? Kasus yang 3 orang tadi. Kompetensi. Buru-buru. Buru-buru karena dia pingin pekerjaannya Cepat. cepat selesai hanya memasang pin blade doser sementara lingkungannya butuh misalnya penerangan. Pakai LV saja nih ya, teman-teman sekalian. LV-nya dalam namanya LV untuk penerangan paling sebentar aja gitu ya. Tapi dihidupkan. Kalau dimatikan kan ya ndak mungkin lampunya bisa nyala gitu ya. Kayaknya dia harus hidupkan. Nah, tapi dia juga tidak memilih tempatnya yang seperti apa dan seterusnya. Ya. Kalau faktor pekerjaan tidak memadai pengawasan, penyalahgunaan wewenang, tidak memadai perkakas kerja, pemilihan kurang yang memadai, tidak memadai standar kerja dan lain-lain. Kira-kira apa kalau faktor pekerjaan? Tidak memadainya peralatan dan Apa? Khususnya peralatannya apa ya? LV-nya dalam LV-nya keadaan apa itu? tidak standar Tidak rem standar. tangannya. Tidak standar kok masih bisa dipakai ya Pak ya? Iya. Gitu ya. Checklist ada Pak. Checklist pre-start check ada. Tapi kadang-kadang pakai-pakai aja gitu ya. Ada istilah pakai-pakai aja nggak di sana?
Tidak ada, Pak. Sesuai dengan SOP aja. Ih, mantap kalau gitu ya, Pak. Iya kah? Ya, oke lah, Pak. Mudah-mudahan benar ya, Pak ya. Mudah-mudahan benar. Semuanya sesuai SOP sehingga tidak terjadi insiden ya. Nah, bisa saja itu, Pak ya. Tadi itu LV-nya tidak apa namanya tidak memadai, tetapi tetap digunakan. Kenapa? Itu nanti akan dicari lagi. Bisa saja sampai ke faktor manajemen. Ya, tapi teman-teman perlu paham yang dimaksud penyebab langsung dan penyebab dasar karena faktor kritis dari kompetensi ini kita harus memahami penyebab langsung dan penyebab dasar atau ada yang bilang penyebab pendorong gitu ya. Nah, kurang lebih ini ya. Kalau disimpulkan ya, insidennya LV-nya meluncur atau menabrak mekanik dan menabrak mekanik tindakan tidak amannya LV parkir dengan cara tidak benar yaitu mesinnya dihidupkan. Kalau prosedur parkir kan harusnya mesin dimatikan, terus apa lagi? Kalau prosedur parkir kendaraan, Brake aktif, handbrake aktif, terus apa kalau lagi? perlu tambahi ganjal, Ganjal, nah ya. Terus biasanya eh, kadang-kadang posisikan roda depan ya diputar roda depannya kalau dia di area miring gitu ya. Kemudian juga dimasukkan gearnya gitu kan, diaktifkan gearnya jarak parkiran. di area parkir dan seterusnya atau di tempat yang aman gitu ya. Tapi ini kalau dilihat dia tidak diparkir dengan cara yang tidak aman, ya. Kemudian kondisi tidak amannya tadi teman-teman menyebutkan ada permukaan tempat yang miring, area tempat perbaikan dosernya gelap, ya. Kemudian rem parkir LV-nya rusak, tidak ada pengganjal rodanya, ya. Kondisi dari unitnya tidak aman. Faktor perorangan, ternyata prosedur parkir yang benar tidak dipahami. Rupanya setelah diwawancarai, dia nggak paham itu cara parkirnya yang benar. Nah, tentunya ini dapat dari wawancara kan ya, Bapak-Bapak sekalian. Anggap itu pekerjaan yang tadi ada yang menyebutkan juga pekerjaannya itu pekerjaan sederhana. Sehingga dia buru-buru. Ah ini cepat aja nih dikerjakan. Sehingga dia tidak mengidentifikasi resiko meluncur. Dianggap pekerjaan yang singkat saja. Kemudian faktor pekerjaannya, jasa pekerjaan tidak ada spare part dari handbrake. Nah, sebenarnya bukan sampai penyebab dasar saja setelah diselidiki, bisa saja ada masalah manajemen ini. Ternyata ada program yang tidak sesuai di sana, belum ada prosedur untuk menetapkan stok spare part. Oh, pantas saja spare part handbrake-nya tidak tersedia. Ternyata sistem di warehouse-nya tidak ada prosedur bagaimana minimum stok spare part yang harus tersedia ya. Kalau kayak gini, kalau tidak teridentifikasi sampai di masalah manajemen, bisa saja LV-LV yang lain juga mengalami handbrake yang rusak juga, Pak. Karena ternyata di warehouse-nya tidak ada spare part daripada handbrake ini. Komisioningnya juga perlu dilihat ya. Nah, commissioningnya juga dan seterusnya ya. Secara sederhananya seperti ini ya, Pak ya, gambarannya ya. Kemudian program Simper LV tidak mensyaratkan training DDC. Ya, ternyata apa namanya si karyawannya atau si drivernya tidak pernah diberi training DDC. Dapat Simper ya udah selesai. Tidak ada misalnya setelah dia dapat Simper harus training DDC misalnya 1 bulan. Kalau nggak 1 bulan training DDC Simpernya ditahan dulu. Misalnya seperti itu. Sudah dapat Simper ya udah. Nah, padahal di training defensive driving itu ada mulai dari cara parkir sudah dikasih tahu termasuk sosialisasi prosedur parkir dan seterusnya ya. Kepatuhan pelaksanaan LV yang rusak pada spare part yang kritis masih tetap diizinkan untuk dioperasikan ya. Ya, ini komitmen ya dari perusahaan sendiri atau manajemennya. Oh, bisa aja nih dipakai misalnya. Kemudian Pristeknya sudah ada tetapi tidak diterapkan. JSA-nya tidak dilaksanakan programnya ya. Jadi pekerjaan ini wajib ada JSA tetapi ya kalaupun tidak ada JSA-nya tetap masih berjalan aja ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari kejadian insiden ya
penyebab-penyebab dari sebuah insiden itu ternyata cukup banyak, bahkan sampai di faktor manajemen. Cuma kebanyakan terkadang kalau kita tidak menyelidiki benar-benar eh, faktor, terutama yang di faktor manajemen, ya biasanya fokus penyebabnya itu ke orang yang bersangkutan atau orang yang terlibat saja, Pak. Sebenarnya masalah manajemennya kadang-kadang tidak tercapture ya, Pak ya. Itu yang banyak sering terjadi. Jadi kenapa insiden itu bisa terulang, terulang lagi? Ya, kadang-kadang karena investigasinya atau mencari penyebabnya hanya lebih ke simptomnya aja ya, Pak ya, atau ke penyebab-penyebab langsung hanya atau ke penyebab dasar saja. Makanya ada teknik investigasi yang memang harusnya sampai ke masalah manajemen di sana. Nah, jadi tapi di poin ini ya, teman-teman sekalian, ya teman-teman wajib tahu apa itu penyebab langsung, penyebab dasar, dan masalah manajemen atau teori di Munienol ya secara garis besar. Oke ya, Bapak sekalian ada pertanyaan sampai di sini? Bapak, saya ada apa namanya? Sebentar ya, minta waktu 5 menit karena ada kayaknya telepon penting, boleh? Maka Pak Dwi, aman. Langsung Pak, langsung Pak. Kami juga langsung bakar-bakar ini Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Saya Kesempatan ini. Dibakar dulu Pak Kang. kita lanjut teman-teman sekalian. Ini tadi secara sederhana ya bagaimana kita memahami apa namanya proses investigasi sampai di penyebab ya. Nah, setelah penyebab kecelakaan diketahui, langkah berikutnya apa kira-kira? Ini baru kita sudah ketahui lah, katanya udah kita katakanlah sudah ditetapkan ini penyebabnya, ada penyebab langsung, penyebab dasar, dan faktor manajemen. Ini semuanya setelah itu diapain ini, kawan-kawan sekalian? Kita buat yang namanya apa? Tindakan, halo? Rekomendasi perbaikan nggak? Ya, rekomendasi perbaikan ya didasarkan dari penyebab-penyebab ini ya. Misalnya Elvi diparkir dengan cara yang tidak benar, mesinnya hidup, handbrake-nya. Gimana caranya? Apa programnya nanti? Supaya semua driver memarkir dengan cara yang benar. Misalnya ada sosialisasi ulang kah, training kah, apalah gitu ya. Terus permukaan tempat parkir miring. Gimana caranya nanti supaya tempat parkir itu memang ditetapkan di suatu tempat. Misalnya kalau di tempat di pit mana gitu ya, tempat parkirnya di mana. Jadi atau di tempat front, di setiap front wajib dibuat tempat parkir gitu ya. Misalnya itu ya. Nah, kita buatlah setelah ini adalah menyusun tindakan perbaikan ya. Jadi tindakan perbaikan diambil dari penyebab-penyebabnya tadi ya kawan-kawan sekalian ya. Penyebab-penyebab ini. Elvi parkir dalam kondisi tidak benar, misalnya membuat prosedur parkir.
Ternyata misalnya perusahaan belum punya prosedur parkir, kemudian ada inspeksi mingguan ya untuk menginspeksi mobil kecil yang parkir di tambang. Kemudian lakukan konseling pada driver LV yang melakukan tindakan tidak aman, misalnya nih ya. Kemudian area parkir tidak rata, sediakan tempat parkir khusus SP di tambang. Kemudian sediakan 2 buah ganjal roda pada setiap unit LV dan seterusnya ya. Ini contoh saja ya teman-teman. Kemudian setelah perbaikan dibuat, disetujui oleh eh, manajemen ya. Berikutnya adalah menyusun laporan investigasi ya. Nah, ini nanti ada susunan laporannya, ada versi internal perusahaan, ada versinya klien, sama ada versinya ESDM nih kalau dia sampai berat atau meninggal dunia ya biasanya apa namanya formatnya format dari eh, berbagai macam yang yang memerlukannya atau kepentingannya ya. Nah, biasanya tim safety itu yang buat itu untuk laporannya. Tetapi untuk proses investigasinya ya itu tadi melibatkan pengawas-pengawas termasuk pimpinan yang tertinggi. Oke ya teman-teman itu secara singkat ya tentang pembahasan kita yang terkait dengan investigasi. Masih ingat apa saja langkah-langkah investigasi? Kalau misalnya ditanya bagaimana langkah-langkah investigasi? Yang pertama apa? Kalau ada kecelakaan, yang pertama apa yang kita lakukan sebagai pengawas? Ayo kita sama-sama jawab. Kalau sampai terjadi Kumpulkan data dulu, Pak. kecelakaan, apa yang kita lakukan? Ke lokasi, Menuju lokasi menuju kejadian. lokasi. Sampai di lokasi kejadian kita ngapain? Mengamankan lokasi Amankan kejadian. area. Nah, mengamankan korban dulu ya. Korban. Korban, mengamankan area, terus apa lagi? Setelah korban diamankan, area diamankan, apa lagi yang kita lakukan? Mengambil data-data yang Mencari diperlukan. Ya, mengambil data-data yang dibutuhkan, mencatat saksi-saksi siapa saja di situ. Datanya apa? Misalnya di sana kita lihat, kita ambil gambar, foto, buat sketch gitu ya, data-datanya. Kemudian mencatat saksi-saksinya, kemudian jam kejadiannya dicatat, ya. Siapa saja yang terlibat itu dicatat semua. Dikenal dengan istilah preliminary investigasi ya, atau investigasi awal pendahuluan. Setelah investigasi pendahuluan biasanya dilakukan apa nih Pak? Setelah orang dievakuasi, setelah pengawas ke Membuat lapangan, Laporan kejadian. dari fakta, sebelum mencari fakta, ya membuat jelas tim, pasti Pak. dilaporkan dulu ya, ada Ya, pelaporan awal pelaporan, dulu Pak. itu ya biasanya ya. Membentuk Laporkan tim dulu. investigasi. Membentuk tim RAK, Membentuk tim investigasi. investigasi. tim investigasi. Dibentuklah tim investigasi. Ya, tim investigasi itu nanti susunannya tergantung berat ringannya daripada insiden itu ya. Semakin dia berat, maka tim investigasinya akan banyak melibatkan berbagai macam bagian atau pimpinan nanti ya. Setelah tim terbentuk, apa yang dilakukan oleh tim? Timnya mencari Mengumpulkan bukti. ya mengumpulkan bukti-bukti ya. Mengumpulkan bukti. Kalau ditanya lagi, bukti apa yang dikumpulkan pada saat investigasi? Apa Pak? Kawan-kawan sekalian, jawabannya apa? Pak Purwanto, bukti apa yang harus dikumpulkan dalam investigasi, Pak Pur? Pak Pur kok diam aja nih Pak Pur? Atau lagi freeze kah Pak Ul di sana? Paper tadi, paper. Apa Pak? Ada yang nyebut tadi? Paper, kemudian people, Paper. Atau sistem ya, gampangnya ya. boleh. Apalagi People, 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 orang. Bisa. kemudian posisi,
position atau posisi boleh kalau mau pakai yang itu. Apalagi dari alatnya gitu ya, equipmentnya boleh. Dari organisasinya. Ada juga yang menggunakan istilah PIPO ya Pak ya di perusahaan PEEPO itu dari ICANN biasanya. Sebenarnya Oke, hampir sama dengan Soalo ya. policy progression. Ya. Oke, kemudian setelah di data dikumpulkan, apa lagi? Setelah data dikumpulkan, kalau yang tadi Yang kita efek lakukan efek ada domino. Membuat eh, kronologi kejadian. menentukan kronologi kejadian. Setelah kronologi kejadian diketahui, baru menentukan Penyebab kejadian. penyebab. Penyebab 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 ditemukan, kemudian Langsung penyebab dasar. Rekomendasi. membuat rekomendasi atau tindakan ikan. perbaikan. Yang terakhir adalah membuat laporan investigasi. Laporan Jadi investigasi. urutan-urutan yang seperti itu ya teman-teman. Nanti tolong diingat-ingat prosesnya. Dan kalau di investigasi kecelakaan ini nanti buktinya, ini yang paling agak rempong ya teman-teman. Karena kita nanti diminta menyediakan bukti di mana kita terlibat dalam proses investigasi yang pernah dilakukan dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini memang agak berat. Tetapi kalau Pak, tempat saya tidak pernah ada kecelakaan, gimana ini Pak? Nah, nanti Pak Hadi yang akan membantu untuk membuat studi kasus ya, membuat studi kasus. Ya, tapi poinnya Bapak juga harus paham dengan studi kasus itu nanti yang Bapak buat. Mungkin Bapak bisa ngambil contoh kejadian yang pernah terjadi di bagian Bapak, ya, ya. Kemudian nanti ada formatnya Bapak isi di sana, cari jalan ceritanya harus paham, kronologinya harus paham, penyebab langsungnya harus paham. Nanti ada formatnya yang nanti akan disusun dalam 1 minggu ke depan ini ya Pak ya, sebelum uji kompetensi. Tapi kalau Bapak pernah benar-benar ikut terlibat dalam investigasi itu lebih baik lagi itu Pak. Kalau kita pernah ada satu kasus, walaupun insidennya ringan, nggak perlu yang berat-berat ya Pak ya, yang ringan-ringan saja. Boleh, misalnya kerusakan alat saja di tempat Anda juga nggak masalah. Ya, pakai format dari perusahaan Anda tidak masalah. Ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Nanti untuk proses pengumpulan buktinya bisa didiskusikan karena kita dikasih waktu 1 minggu. Nah, jadi ini cukup bagus sekali ya kawan-kawan sekalian. Setelah apa namanya penyegaran atau pembekalan, nanti kita sama-sama menyiapkan bukti-bukti. Memang yang paling berat yang investigasi ini biasanya ya. Nah, nanti teman-teman wajib paham itu ya, bagi kapan kejadiannya, kemudian bagaimana kejadiannya, apa penyebab langsungnya, bagaimana actionnya, dan seterusnya. Pak Dwi, kalau ngambil yang investigasi itu ada, tapi kita tidak ikut, bagaimana ya? Ya, nanti makanya nanti ada namanya studi apa nanti akan dibantu oleh Pak Hadi ya untuk menyediakan dokumennya itu. Kalau menurut saya tidak masalah Pak, tapi nanti di dokumen yang dimasukkan itu harus ada nama Bapak. Dan yang penting juga Bapak wajib paham bagaimana kejadiannya itu Pak. Oh, siap, Pak Dwi. Ya, jadi memang kita cari jalan gimana caranya supaya kita bisa menyiapkan bukti. Jangan, jadi setiap kompetensi itu nanti harus ada bukti, Pak. Bukan berarti, Pak, nggak ada insiden di tempat saya. Jadi saya buktinya nggak saya siapin, nggak bisa, Pak, diuji kompetensi. Ya, makanya nanti kita masukkan itu di studi kasus nanti namanya, Pak. Kita ngerjakan studi kasus. Nah, kalau Bapak masukkan studi kasus, baiknya studi kasus yang Bapak pahami. Gitu ya. Misalnya kejadian yang pernah terjadi di departemennya, walaupun Bapak misalnya tadi nggak pernah ikut, tapi Bapak tahu kan jalan ceritanya gitu ya. Iya, Oke? oh, ada sih, tapi di site lain. Ya, nanti Bapak bisa inilah. Nanti pada saat penyusunan dokumen, ada nanti form-formnya yang diisi. Bapak mungkin bisa saja ngambil studi kasus itu. Oke, kok diam semua ini jadi berat ini pikiran berarti ini sudah.
Pak Pur gimana Pak Pur? Berat ini Pak Pur. Pak Pegi aman nggak Pak Pegi? Halo? Mana ini Pak Pegi? Aman Pak Dwi, aman aman. Aman. Pak Mur, aman kah? 86, 86 Oh, nih Budi. 86. 86. Oke ya. Pak Rama gimana Pak Rama? Ada pertanyaan? Aman aja kah? Orang safety itu, Pak. Lanjut, Pak. Orang safety kah Pak Rama? Iya, orang safety itu, Pak. Kalau dia sudah sering ikut ini ya, nah, minta sama orang safety lah kasus-kasusnya itu. Wah, pas insiden, pas cuti lagi dia itu. Mas Rahmat Oke. ada suaranya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman sekalian? Sebelum kita mengakhiri yang sesi ini. Oke ya, aman kira-kira? Sementara aman nih Pak Dwi. Sementara aman ya. Yang kedua yang agak memusingkan yang ini, identifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Tapi coba kita diskusikan ya, makanya kenapa ada penyegaran, supaya kita lebih terbuka, lebih memahami ya, kawan-kawan sekalian. Atau mungkin ada yang lebih bisa menyampaikannya lagi, supaya teman-teman yang lain juga lebih paham ya. Tidak masalah, jadi kita diskusi di sini. Sering disebut dengan IBPR ya, IBPR, atau ada yang pakai bahasa Inggris, Hira-hira. pakai HIRA ya, Hira. Hazard Iya. Identification and Risk Assessment Risk assessment. ya. Nah, ini di uji kompetensi ini aspek kritisnya, ini ada aspek kritis ya teman-teman. Artinya ini yang jadi penekanan. Teman-teman wajib bisa menghitung nilai resiko nanti. Paham bagaimana menilai suatu resiko. Kalau orang safety ini udah makanan sehari-hari mungkin ya. Kemudian yang kedua, menentukan pengendalian resiko sesuai dengan hierarki. Nah, nanti kita juga akan bahas ya, hierarki pengendalian resiko. Ya, itu kira-kira yang jadi aspek kritis ya. Jadi di setiap unit kompetensi ada aspek kritisnya. Itu sebenarnya yang menjadi fokus daripada asesor untuk menanyakan. Yang menjadi core-nya ya, core-nya, bagian pentingnya maksudnya. Oke ya, ini prinsip pengelolaan resiko secara sederhana ya. Ada 3, sebenarnya ada yang bilang 4, ada yang 5, tidak masalah ya. Tapi saya persingkat saja di sini. Ada 3 ya prinsip pengendalian resiko atau risk management. Yang pertama adalah melakukan identifikasi bahaya. Artinya mengetahui apa saja, kita mengenali apa saja bahaya di tempat kerja kita masing-masing ya. Kemudian nanti ada proses menilai resikonya ya, proses menilai resiko. Nah, kemudian ini yang penting tadi, makanya resiko itu nanti ada nilainya, ringan kah, berat kah, gitu ya. Atau ya ada yang ekstrim gitu ya, ringan, berat, sedang gitu ya, ringan, sedang, berat, ekstrim gitu ya. Nanti ada tingkatannya ya. Kemudian ada pengendalian resiko. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya istilah hierarki pengendalian resiko. Itu yang penting juga. Kemudian ada juga yang menyebutkan ada 4 setelah dikendalikan dievaluasi ya, kemudian direview prosesnya seperti itu. Tapi saya singkat saja di sini ada 3 ya. Nah kemudian sebelum kita lebih jauh lagi, kita coba bahas pengertian bahaya dulu. Apa yang dimaksud dengan bahaya? Bahaya adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan kecelakaan ya, mungkin sudah tahu ya semuanya. Kecelakaan. Ya, oke, kurang lebih itu ya, bahaya adalah segala sesuatu yang Yang menyebabkan kecelakaan. Ya, coba kita diskusikan ini. Misalnya ada, kalau ini yang kita lihat di gambar ini, apa bahayanya ini Pak, Bapak-bapak sekalian di gambar ini? Bekerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian, apalagi? Peralatan yang tidak standar. Peralatan Ya, tidak standar. tangga yang penggunaan peralatan yang tidak standar. Apalagi Tidak sesuai, Pak. Prosedur kerja yang tidak APD tidak standar. dipakai. alat Nggak ada pelindung yang diri yang tidak dipakai. Ya.
Alat pelindung dirinya harusnya pakai apa ini? Apa saja ini? Harness. Body harness gitu ya, kacamata, dan seterusnya ya. Nah, bahaya itu pengertiannya itu ya. Nah, sekarang misalnya yang lain ini, kasus yang lain. Misalnya ditanya, apa bahayanya kegiatan hauling? Hauling batu bara dari room ke jetty atau ke pelabuhan, port. Apa bahayanya? Jalan licin, Nah, jalan yang licin, apalagi? berdebu, Overspeed. Jalan Overspeed, berdebu, overspeed, fatigue. fatigue, Nah, kabur. berarti teman-teman sudah paham ini, ya. Nah, Insya Allah. paham ya pengertian dari bahaya. Karena kadang-kadang kalau ditanya apa bahayanya hauling, tabrakan. Terus apa lagi biasanya? Nabrak Risiko, tanggul. Itu sudah merupakan risiko. resiko, ya. Atau insiden boleh juga nanti nanti kita akan bahas lah. Kalau bahaya itu tadi pengertiannya adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan. Artinya dia yang menjadi penyebabnya ini, yang menyebabkan pengaruh buruk pada kesehatan, keselamatan orang di tempat kerja atau menyebabkan kerusakan alat dan lingkungan. Jadi dia menjadi penyebabnya. Berarti dia Ya, kalau KTA ditanya KTA apa apa ya? bahayanya aktivitas ini? Ya bahayanya bukan orang terjatuh. Bahayanya tadi yang teman-teman sebutkan tadi. Menggunakan tangga tidak sesuai peruntukannya, tidak pakai APD atau tidak pakai full body harness, ya. Kalau Bahaya. disebut bahaya adalah KTA dan TTA, Pak. Bisa, Pak. Boleh, justru itu sebenarnya. Bahaya itu adalah TTA, KTA sebenarnya. Tindakan tidak aman atau Kondisi tidak kondisi Kondisi yang tidak aman. tidak Lebih enak aman. ngapalnya, Pak Dwi. Iya, Iya, betul. lebih enak hafalnya itu, Pak. Luar Pakai biasa, TTA. luar biasa nih Pak Yunus ini. Pak Biasa di Yunus luar memang saya, Pak Makmur. waras lagi dia. Boleh itu, Pak. Tapi saya ngambil definisi ini dari satu standar ya, Pak ya. Tapi nggak apa-apa, Bapak nyebutkan pada satu uji kompetensi TTA, KTA itu, Pak. Ya sudah, memang itu dia. Bisa tindakan tidak aman, bisa kondisi tidak amannya. Oke ya, berarti teman-teman sudah tidak asing lagi yang ini. Kemudian resiko. Nah, resiko itu, eh, nah kalau resiko ini nih ada yang dimaksud dengan resiko itu sebenarnya kalau kita lihat di ISO 45001 atau 3001 ya, 30.001 yang tentang manajemen resiko. Resiko itu pengertiannya adalah nilai dari suatu kondisi atau situasi yang dihitung nanti berdasarkan kemungkinan dan dampak atau akibatnya atau likelihood dan konsekuensinya. Jadi nilainya, Pak, nilainya. Resikonya hauling apa? Pada saat musim hujan. Hauling pada saat musim hujan apa resikonya? Tergelincir. Tinggi. Gelincir. Nilainya. Resiko tergelincirnya tinggi. Iya. Nah, jadi gitu, Pak. Jadi dilengkapi. Resikonya Oh, itu kan nilai ada ya. Nilai dari ada suatu detailnya, Pak ya. yang dihitung berdasarkan likelihood dan konsekuensi. Artinya kalau tergelincirnya dia kemungkinannya tinggi, akibatnya juga tinggi. Jadi kalau kita ngomong resiko sebaiknya sebenarnya pakai tingkatannya itu, Pak. Ada nilainya. Resiko tergelincirnya tinggi kalau hujan-hujan gini. Hmm. Gitu, Pak. Ya Akibat itu dari kalau kita suatu ngomong bahaya ya. kalau kita ngomong sesuai definisi ini ya, Pak ya. Tapi rata-rata di lapangan kan orang bilang resikonya tergelincir gitu ya, Pak ya. Maksudnya sih sebenarnya dalam hatinya ya tergelincirnya tinggi gitu. Ya, yang penting teman-teman memahaminya ya maksud resiko ya. Beda dengan bahaya tadi. Kalau risiko akibat dari bahaya Pak ya. Ya, Pak Dwi, oke. biasanya likelihood sama konsekuensi itu mirip frekuensi dengan severity ya? Iya, sama aja, Pak. Cuma kalau frekuensi dan itu Pak cuma apa ya namanya pengistilahan aja di masing-masing tempat. Severity boleh, ya, keparahan gitu ya, frekuensi keseringan gitu kan, atau ada yang bilang likelihood dan konsekuensi. Ada ya perusahaan severity, FS. ya Berarti nggak masalah ya. kita menilai resiko dari keseringan kejadian ya, Pak Dwi ya? Dari dua, Pak, keseringannya dan Kemungkinan. Parah.
akibatnya. Parahan, Keseringan itu maksudnya kemungkinan, Pak. frekuensi. Frekuensi juga ada yang bilang frekuensi, keseringan, likelihood, ya bisa sama. Ya, itu sehingga kita nanti bisa hasil akhirnya, oh ini resikonya rendah, sedang, apalagi kira-kira rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi gitu ya, atau ekstrim gitu ya, Ya, biasanya. ekstrim.